Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzan Hilmansyah Rahmatul Umam dari Prodi Hukum Keluarga Islam. Langsung saja menuju jawaban dari soal nomor pertama, yaitu ada beberapa poin. Di antaranya poin pertama adalah istilah PIH. Istilah PIH diterapkan oleh studi hukum dinamakan ensiklopedia, yaitu mata kuliah dasar yang merupakan pengantar atau introduksi. Poin kedua yaitu ada tujuan PIH. Tujuan PIH agar mengerti dan memahami sistematika dan susunan hukum yang berlaku di Indonesia, baik dari segi pertahanan, pemeliharaan, dan pelaksanaan tata tertib di kalangan masyarakat dan peraturan negara. Poin ketiga yaitu ada sejarah PIH. Sejarah PIH pertama kali mata kuliah PIH diajarkan di Indonesia pada tahun 1924 ketika Belanda menyelenggarakan pendidikan tinggi ilmu hukum dengan mendirikan sekolah tinggi hukum di Batavia. Poin keempat yaitu ada fungsi PIH. Fungsi PIH yaitu memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum, memperkenalkan ilmu hukum yaitu yang mempelajari suluk-buluk daripada hukum dan segala bentuk investasi atau manifestasi. Lanjut ke jawaban yang nomor 2, yaitu kaidah hukum dan kaidah sosial. Kaidah merupakan ukuran atau patokan pedoman seseorang untuk bertindak. Kaidah dibedakan menjadi dua hal, yakni kaidah etika dan kaidah hukum. Lantas apa yang dimaksud dengan kaidah hukum? Kaidah hukum merupakan kaidah yang memiliki sanksi tegas yang mengatur interaksi atau hubungan antar individu baik secara langsung maupun tidak langsung. Artinya, jika hukum dilanggar maka akan dipaksakan yang berwujud ancaman. Kaidah sosial ini dari dua unsur kata, yaitu kaidah dan sosial. Kaidah adalah patokan atau ukuran sebagai pedoman bagi manusia dalam bertindak. Kaidah juga dapat dikatakan sebagai aturan yang mengatur perilaku manusia. Sedangkan pengertian sosial adalah masyarakat. Jadi, kaidah sosial adalah aturan-aturan yang mengatur. Lanjut ke jawaban nomor 3, yaitu objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum. Dapat dijadikan permasalahan hukum dan dapat dikuasai oleh subjek hukum. Objek hukum pada umumnya dalam benda. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang membawa akibat yang diatur oleh hukum ataupun dapat dikatakan sebagai keadaan, kejadian, atau sikap yang menimbulkan tindakan hukum. Peristiwa hukum sendiri menjadi pemicu dalam timbulnya hukum. Ketika peristiwa hukum dilakukan dengan sendirinya, ada hukum yang berlaku. Contoh sederhana yaitu sidang pengadilan yang mana dalam sebuah sidang menimbulkan tindakan hukum. Hubungan dalam hukum. Hubungan hukum memberikan suatu hak kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak itu, serta terlaksanakannya kewenangan atau hak dan kewajiban yang dijamin oleh hukum. PIH. Langsung saja kita menuju ke materi atau jawaban dari tujuan PIH agar mengerti dan memahami